Maksi. Kembali lagi nih bersama aku Safira di Maksi Sawit TV. Sahabat Maksi, pada episode kali ini sudah hadir di hadapan kalian semua seorang ibu cantik nih yang juga merupakan istri dari petani yang ada di Riau. Nah, untuk itu langsung saja yuk kita tanya-tanya nih pada beliau tentang sawit ini. Ibu, dengan siapa nih kalau boleh tahu namanya nih Bu? Liza Sebayang. Oke, Ibu Liza ya Bu ya. Nah, boleh diceritakan gak Bu ke sahabat Maksi, Ibu nih sebagai seorang istri dari petani yang juga kan pahlawan bagi pertanian Indonesia ya Bu. Bagaimana sih Bu perasaannya? Perasaan saya bangga ya menjadi seorang istri petani, karena ya suami saya dengan bekerja sebagai seorang petani juga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Saya juga bangga sebagai istri dari seorang petani karena suami saya juga turut dalam kontribusi dalam perkebunan sawit Indonesia. Oke, jadi memang bangga ya Bu ya artinya. Nah, kalau Ibu sendiri nih, apakah Ibu ikut ke kebun juga atau ada aktivitas apa nih yang biasanya Ibu lakukan sehari-harinya Bu? Sehari-hari saya seorang ibu rumah tangga, tapi kalau misalnya suami ikut ke ladang atau ikut ke pembibitan, jadi saya juga ikut, kadang-kadang ikut mendokumentasikan, ikut untuk menjualkan, memasarkan dari bibitnya, begitu sih Mbak. Oke, kalau untuk controllingnya begitu Bu, apakah Ibu juga ikut memantau sehari-harinya atau bagaimana nih Bu? Kalau memantau ya mungkin saya ke kebun seminggu mungkin sekali ikut controlling, tapi kalau misalnya di bibitan kan juga sudah ada kepala bibitannya Wak Saring, tadi udah kenal ya. Jadi kalau misalnya kontrolnya dari Wak Saring semua sih. Oke, kalau gitu Bu, artinya tetap ikut membantu juga ya Bu ya? Ikut membantu juga. Nah, kalau untuk buah hati nih Bu ya, saya udah anak ya Bu ya. Anak Ibu ada berapa Ibu? Anak sekarang udah ada satu. Oh, sudah ada satu. Apakah sudah bersekolah atau bagaimana? Belum, sekarang usianya masih 1 tahun. Oke, usia 1 tahun ya. Nah, untuk anak Ibu kan masih satu nih Bu, usianya 1 tahun. Nah, menurut Ibu sendiri seberapa besar sih Bu peran sawit ini dalam membantu Ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu? Untuk memenuhi kebutuhan anak Ibu juga begitu? Peran sawit sekarang ini ya gara-gara anak saya juga masih kecil ya, masih usia 1 tahun. Jadi sekarang tuh kita lagi fokus untuk nabung, bisa nabung untuk ke dana pendidikannya nanti ke depan gitu. Karena kan kalau masih 1 tahun belum terlalu banyak pengeluaran. Jadi kalau misalnya dari hasil dari perkebunan bibit sama hasil sawitnya bisa disisihkan sebagian untuk nanti biaya sekolahnya gitu. Jadi memang besar juga ya Bu ya kontribusi sawit ini, termasuk untuk tadi menyimpan uangnya untuk nanti keperluan adiknya untuk sekolah begitu ya Bu ya. Nah, artinya kan tetap ada suka dukanya mungkin ya Bu menjadi istri seorang petani sawit ini. Nah, boleh diceritakan Bu gimana sih suka dukanya? Kalau suka duga, semua bidang pekerjaan pasti ada ya suka dukanya. Kalau misalnya suka duka sebagai istri seorang petani sawit, paling yang dari dukanya dulu kali ya. Kalau dukanya paling kita kena panas, itu aja sih, kena panas, tapi sepadan lah sama apa yang kita dapat gitu. Kalau misalnya sukanya ya itu, kalau misalnya sawit kan dia tanamannya jangka panjang nih, terus dia bisa 2 minggu sekali itu tuh rutin, ada untuk buahnya itu panen bisa 2 minggu sekali, begitu sih. Terus kalau misalnya harganya lagi bagus ya juga kita senang, kalau misalnya nggak bagus kita bisa tahan-tahan pengeluaran dulu gitu kali Mbak ya. Oke, jadi memang pada intinya suka duka itu pasti ada ya di semua ya, pasti ada. Nah, kalau terakhir Ibu mungkin untuk harapannya Ibu untuk sawit di Indonesia ini atau untuk para istri dari petani-petani sawit apa nih Bu mungkin? Kalau harapan saya mungkin untuk istri petani sawit semua ya, kita harus tetap mendukung suami kita dalam mengerjakan pekerjaan sehariannya, karena yang dikerjakan itu kan halal gitu maksudnya. Terus pun kalau misalnya kayak sekarang nih lagi ada pembibitan, kalau misalnya pembibitan itu kan kita seperti memberi harapan ke semua orang, karena kan nanti kalau bibit yang bagus itu bisa dipakai sampai usia 25 tahun ke depan gitu kan ya. Terus kalau untuk sawit nanti Indonesia mungkin harapan saya harganya bisa lebih mahal, itu aja sih Pak. Oke, itu mungkin memang benar-benar harapan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, sahabat Maksi, itulah tadi percakapan kita. Nah, memang pada dasarnya sawit ini punya banyak sekali manfaat dan berkontribusi besar dalam keluarga yang ada di Indonesia ini begitu. Nah, untuk itu sahabat Maksi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu, dan jangan lupa untuk tonton terus episode-episode kami berikutnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe. Nah, sampai jumpa kembali sahabat Maksi. Bisa dadah juga Ibu. Bye. Dadah.